Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan perkuliahan kita kali ini kita akan membahas seputar bauran pemasaran serta peranan manajemen pemasaran dalam organisasi. Selamat mengikuti. Ada dua makna manajemen pemasaran. Yang pertama dilihat dari definisi secara sosial, yaitu sebuah proses sosial antara individu dan kelompok untuk saling mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menciptakan, kemudian menawarkan, serta mempertukarkan produk yang bernilai. Definisi sosial juga memberikan sebuah pengertian bahwa manajemen pemasaran dari sisi sosial sangat berperan dalam masyarakat. Manusia, baik secara individu ataupun kelompok, merupakan makhluk sosial. Mereka saling membutuhkan dan saling menginginkan. Oleh karena itu, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan tidak selalu sederhana. Ada pelanggan yang memiliki kebutuhan yang sama sekali tidak mereka sadari, atau mereka tidak bisa mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan itu, atau mereka menggunakan kata-kata yang menuntut beberapa interpretasi. Karena itu, Philip Kotler dan Kevin Land memberikan sebuah klasifikasi tentang kebutuhan-kebutuhan manusia. Ada kebutuhan yang bisa dinyatakan, seperti ia ingin membeli sebuah produk yang murah harganya. Ada juga kebutuhan real. Setelahnya dia membeli, apa yang ia bisa dapatkan setelah dia beli barang? Satu di antaranya mungkin ingin biaya operasional barang tersebut terhitung murah. Ada juga kebutuhan yang tidak bisa dinyatakan, tapi merupakan sebuah harapan. Seperti pelanggan ingin mendapatkan pelayanan yang baik setelah ia membeli produk itu. Atau bisa juga ada kebutuhan yang memang dia sangat senang, dia sangat suka dengan produk tersebut. Atau yang terakhir, ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya rahasia, yang mungkin hanya pelanggan saja yang tahu. Pengertian kedua dari manajemen pemasaran dilihat dari sisi manajerial, di mana ia digambarkan sebagai sebuah seni dalam menjual produk. Manajemen pemasaran dari sisi manajerial ini diartikan juga sebagai ilmu memilih pasar sasaran. Kemudian ia mendapatkan pasar sasarannya. Setelah ia dapatkan pasarannya tersebut, bagaimana dia cara menjaga dan menumbuhkan pelanggan? Dengan cara menciptakan komunikasi kepada pelanggan sehingga pelanggan mendapatkan keunggulan atau nilai dari sebuah produk yang ditawarkan. Tujuan pemasaran itu sendiri menurut Peter Drucker adalah bagaimana si pemasar mampu menawarkan produk dan jasa kepada pelanggan, dan pelanggan cocok dengan apa yang ditawarkan oleh si pemasar.
pelanggan siap membeli dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh si pemasar. Dan selanjutnya, pelanggan akan terus berlangganan. Tapi satu catatan, si pemasar harus menyediakan produk dan jasa itu. Konsep pemasaran holistik didasarkan pada pengembangan, perancangan, serta implementasi program pemasaran, proses pemasaran, dan kegiatan-kegiatan pemasaran yang mengakui keluasaan dan interdependensi mereka. Pemasaran holistik ini mengakui bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi pada pemasaran, dan pemasaran perspektif yang luas serta terpadu sering dibutuhkan. Ada 4 komponen dari pemasaran holistik. Pertama, pemasaran hubungan atau relasi. Pemasaran terpadu, pemasaran internal, dan yang keempat adalah pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Dengan demikian, pemasaran holistik merupakan satu pendekatan terhadap pemasaran yang mencoba mengakui serta mendamaikan lingkungan dan kompleksitas kegiatan pemasaran. Kita akan jelaskan terlebih dahulu pemasaran relasi. Tujuan utama pemasaran relasi ini adalah untuk mengembangkan hubungan agar bisa bertahan lama dan mendalam dengan semua orang atau organisasi yang dapat secara langsung atau tidak langsung bisa mempengaruhi keberhasilan kegiatan pemasaran perusahaan. Pemasaran relasi memiliki tujuan membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan utama seperti pelanggan, pemasok, atau distributor, dalam rangka mendapatkan serta mempertahankan preferensi dan kelangsungan bisnis jangka panjang mereka. Yang kedua adalah pemasaran terpadu. Tugas pemasaran terpadu adalah merencanakan kegiatan pemasaran dan merakit program pemasaran yang sepenuhnya terpadu. Tujuannya adalah untuk menciptakan, mengomunikasikan, serta menyerahkan nilai bagi konsumen. Program ini terdiri dari sejumlah keputusan tentang kegiatan pemasaran yang tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai yang bisa digunakan. Pemasaran terpadu sebagaimana yang digambarkan oleh McCarthy, di mana ia mengklasifikasikan pemasaran terpadu ini menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama, produk. Yang kedua, price atau harga. Yang ketiga, place, tempat. Dan yang keempat adalah promosi atau promotion. Si pemasar atau perusahaan mempersiapkan satu bauran tawaran produk, jasa, serta harga, serta memanfaatkan satu bauran komunikasi dari iklan, promosi, penjualan, atau acara khusus, atau acara-acara lainnya, pengalaman, kehumasan, pemasaran langsung,
atau penjualan pribadi untuk menjangkau saluran dagang dan pelanggan sasaran yang dimaksud. Yang ketiga adalah pemasaran internal, di mana tugas pemasaran internal adalah merekrut, melatih, serta memotivasi karyawan yang mampu untuk melayani pelanggan dengan baik. Pemasar yang cerdas mengakui bahwa kegiatan pemasaran dalam perusahaan dapat menjadi sama pentingnya atau bahkan lebih daripada kegiatan perusahaan yang diarahkan ke luar perusahaan. Karena itu, perusahaan harus menyiapkan perangkat atau departemen secara khusus yang menangani kegiatan-kegiatan pemasaran perusahaan. Yang keempat adalah pemasaran holistik yang menggabungkan pemasaran yang bertanggung jawab sosial dan pemahaman masalah-masalah yang lebih luas serta konteks, baik dilihat dari etis, lingkungan hidup, hukum, dan sosial dari kegiatan dan program pemasaran. Tanggung jawab sosial juga menuntut kepada para pemasar untuk secara cermat mempertimbangkan peran yang dapat mereka mainkan dari segi kesejahteraan sosial. Konsep pemasaran sosial ini menuntut pemasar untuk membangun pertimbangan-pertimbangan sosial dan etis ke dalam praktek pemasaran mereka. Sebut saja misalnya satu contoh. Para pemasar harus mengimbangi kriteria laba perusahaan yang sering konflik dengan kepuasan pelanggan dan kepentingan publik. McCarthy mengklasifikasikan bauran pemasaran ini dengan istilah 4P: product, price, place, and promotion. 4 variabel yang meliputi bauran pemasaran adalah produk, harga, tempat, dan promosi. Sebagai seorang pebisnis, maka dia harus bisa mengendalikan, membuat variasi, serta menggunakan variabel ini untuk mempengaruhi dan meyakini konsumen atau pelanggan. Produk dirancang untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Strategi produk itu meliputi sejumlah keputusan tentang kegunaan produk, kualitas, merek dagang, model, kemasan, ukuran, garansi, imbalan, atau pilihan-pilihan produk. Keputusan untuk melakukan perubahan pada karakteristik produk mutlak diperlukan seiring dengan perputaran produk tersebut. Harga. Selain harga yang bisa ditetapkan untuk sebuah produk yang dijual kepada konsumen, penentuan harga juga mencakup beberapa kebijakan manajemen mengenai diskon, harga, kredit, periode pembayaran, pembayaran pemindahan, atau hal-hal lain yang terkait dengan harga produk.
Yang ketiga, lokasi. Menempatkan sebuah produk berarti harus menyediakan produk pada tempat atau pasar yang tepat serta di waktu yang tepat pula. Strategi distribusi produk meliputi sejumlah keputusan seperti lokasi dan daerah toko, tingkat inventaris produk, lokasi ruang jarak produk, serta jenis pengiriman produk. Yang keempat adalah promosi. Promosi bermaksud untuk menginformasikan dan membujuk target konsumen, di mana dalam hal nilai dari produk yang dijual. Sarana promosi utama bisa melalui iklan, penjualan secara pribadi, atau publikasi, dan melalui media promosi penjualan. Dewasa ini banyak sekali media yang bisa dijadikan sarana promosi, dan itu sangat tergantung dari kepentingan sebuah produk yang akan Anda promosikan. Manajer pemasaran dalam sebuah perusahaan akan memainkan peranan yang sangat penting dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, bagaimana dia memahami kebutuhan, keinginan, serta permintaan pasar sasaran. Memahami kebutuhan konsumen berarti mencari tahu tentang apa yang benar-benar diinginkan oleh konsumen. Hingga pada akhirnya, dia akan mengetahui bahwa kebutuhan dan keinginan konsumen berbeda-beda. Bagaimana caranya? Tentu dengan melakukan riset pasar. Karena dengan melakukan riset pasar akan dapat mengurangi ketidakpastian dan resiko ketika memutuskan produk apa yang sebaiknya dihasilkan dan dijual di pasaran. Pemasaran yang efektif adalah pemasaran yang berdasarkan pada orientasi pengguna dan bukan berdasarkan pada orientasi penjual. Yang kedua, segmentasi pasar, di mana pasar terdiri atas banyak pembeli, serta pembeli yang berbeda-beda dalam hal keinginan, pendapatan, sikap, dan perilaku membelinya. Karena setiap pembeli memiliki kebutuhan dan keinginan yang unik. Maka setiap pembeli adalah pasar tersendiri. Segmentasi pasar yang dimaksud adalah segmentasi dari sisi geografis, kemudian segmentasi demografis, segmentasi psikografis, segmentasi perilaku. Setelahnya kita mengetahui segmentasi pasar, maka kita juga harus menilai dan menentukan berapa banyak segmen yang akan disasar dan akan kita jadikan sebagai pasar sasaran. Memilih segmentasi pasar yang akan ditangani merupakan problem pasar sasaran, dan pasar sasaran terdiri atas sejumlah pembeli yang memiliki kebutuhan umum atau ciri-ciri yang diputuskan perusahaan untuk bisa dilayani. Pelayanan terhadap sebuah produk, baik barang ataupun jasa, yang akan diberikan kepada pelanggan atau konsumen
sehingga bisa menarik perhatian mereka dengan apa yang kita tawarkan kepada konsumen atau pelanggan. Merek yang ditawarkan kepada pelanggan setidaknya bisa memberikan nilai serta kepuasan kepada pelanggan. Harus berperan bagaimana caranya dia mendistribusikan produk tawaran baik barang ataupun jasa melalui jalur-jalur atau saluran-saluran distribusi. Kemudian bagaimana pula caranya mengkomunikasikan penawaran itu kepada pelanggan. Manajemen pemasaran dalam sebuah perusahaan juga memiliki peran bagaimana dia mampu menciptakan rangkaian pasokan, sehingga pasokan yang dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen tidak tersendat karena kendala-kendala teknis atau kendala-kendala lainnya. Melayani konsumen atau pelanggan dengan produk-produk yang kita tawarkan kepada mereka tepat waktu, sehingga mereka tidak menunggu apa yang mereka butuhkan. Kemampuan melakukan persaingan, baik persaingan pasar maupun persaingan pada harga, tentu harus dikelola dengan secermat mungkin. Persaingan bisnis yang cepat bereaksi pada keinginan untuk meniru dan meningkatkan produk atau memperbanyak produk di pasaran, yang memaksa kita keluar dari bisnis yang akan kita jalankan. Halnya dengan persaingan pada harga. Apakah harga pada produk yang kita tawarkan bisa bersaing dibanding dengan produk serupa yang ada di pasaran? Kemudian, apakah kita juga mampu menawarkan nilai tambah pada produk tersebut? Kedelapan, bagaimana manajemen pemasaran mampu menciptakan lingkungan pemasaran. Dalam pemasaran, berada pada tempat yang tepat dan di waktu yang tepat berarti menyesuaikan diri dengan lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran itu juga terdiri dari kekuatan sosial utama yang tidak dapat dikendalikan, namun bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan agar dapat melakukan operasional secara efektif dan menghasilkan laba yang diuntungkan atau laba yang diinginkan. Lingkungan pemasaran sendiri akan selalu mengalami perubahan terus-menerus, dan kita harus melakukan adaptasi bisnis agar bisa mengambil manfaat dari setiap peluang dan menghindari diri dari segala sesuatu yang mengancam perjalanan bisnis. Ada lingkungan mikro, ada juga lingkungan makro. Identik dengan lingkungan tugas sebagai padanan dari lingkungan mikro. Sementara itu, ada 5 kekuatan utama lingkungan pemasaran. Yang pertama, lingkungan demografi, lingkungan teknologi, lingkungan budaya, ekonomi, dan politik. Lingkungan demografis merupakan karakter statistik dari pasar. Demografik itu sendiri mencakup skala atau ukuran, distribusi usia, komposisi keluarga, gabungan etnik, mobilitas, serta distribusi geografis. Perkembangan ekonomi nasional dan tingkat serta pola
konsumsi masyarakat saling mempengaruhi. Perkembangan ekonomi nasional akan menentukan berapa besarnya dan pola pengeluaran penduduk. Keadaan ekonomi nasional inilah yang disebut sebagai lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi itu bisa dibedakan melalui siklus bisnis, inflasi, pengangguran, ketersediaan sumber daya, dan pendapatan. Yang ketiga, lingkungan alam. Alam ini sebenarnya banyak sekali menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu, kita juga harus bijak memperlakukan alam. Setelahnya dieksploitasi, maka kita juga harus melakukan perbaikan-perbaikan lingkungan sebagai siklus atau daur kehidupan alam. Agar kelak di kemudian hari, alam itu bisa kembali memberikan manfaat untuk kehidupan umat manusia. Karena itu, kita harus menghindari pencemaran terhadap lingkungan, eksploitasi tanpa batas, serta kita mengupayakan agar tidak terjadi kelangkaan sumber daya alam. Yang keempat, lingkungan teknologi itu terbentuk oleh perkembangan iptek. Lingkungan ini, meskipun pada umumnya menguntungkan perusahaan dan peradaban, namun sering pula merepotkan pemasar. Kemajuan teknologi bisa menyebabkan produksi dan distribusi lebih efisiensi dari sisi biaya, namun dapat pula membuat suatu barang segera tak terpakai. Demikian halnya juga dengan lingkungan politik, di mana keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh lingkungan politik yang terdiri dari hukum, badan-badan pemerintah, yang membatasi organisasi dan perorangan dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menghadirkan perundang-undangan yang mengatur tata kelola bisnis secara adil. Lingkungan budaya terdiri dari kekuatan lembaga dan lainnya yang bisa mempengaruhi nilai, persepsi, pilihan, dan perilaku sosial dasar. Nilai kebudayaan masyarakat dinyatakan dalam pandangan orang terhadap diri sendiri, terhadap organisasi, terhadap masyarakat, terhadap alam, serta pandangan dia terhadap dunia. Manajemen pemasaran tidak selalu dapat mempengaruhi kekuatan lingkungan. Dalam banyak kasus, mengawasi dan memberi reaksi adalah yang terbaik, karena memang sulit mempengaruhi proses perpindahan penduduk, lingkungan ekonomi, dan nilai kebudayaan. Namun jika memungkinkan, manajer pemasaran yang cerdas adalah mereka yang mampu bersifat proaktif daripada reaktif. Menyikapi perkembangan global dalam menghadapi persaingan, tugas manajemen perusahaan juga harus memperhatikan bagaimana pengembangan strategi menghadapi persaingan global. Bagaimana strategi intinya, bagaimana strategi dasarnya, serta posisi strategi yang akan diterapkan. Serta apa rencana pemasaran yang akan
dilaksanakan, di mana rencana pemasaran itu adalah sebuah dokumen tertulis yang meringkaskan apa yang sudah dipelajari oleh pemasar tentang tempat pasar dan menunjukkan cara perusahaan berencana untuk mencapai tujuan pemasarannya. Berikutnya adalah bagaimana manajemen pemasaran bisa merebut pasaran dari merek lain atau dari perusahaan lain yang menjual produk yang sama. Menjalin hubungan antara pemasar dengan konsumen atau pelanggan untuk jangka panjang demi meraih simpati dan laba dari pelanggan untuk perusahaan tentunya. Hal yang perlu diperhatikan pula adalah bagaimana membangun merek yang kuat. Ada beberapa kriteria pemilihan merek. Yang pertama, bahwa merek itu dapat diingat. Yang kedua, merek itu memiliki makna. Yang ketiga, merek itu disukai oleh konsumen karena memiliki nilai estetis mungkin, nilai keindahan. Yang keempat, bisa saja merek itu dapat diubah. Maksudnya adalah, dapatkah sebuah merek digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama atau berbeda. Yang kelima, merek itu dapat beradaptasi. Dan yang keenam, merek itu dapat dilindungi secara hukum sehingga tidak diakui oleh perusahaan lain tentang merek tersebut. Berikutnya adalah bagaimana manajemen pemasaran bisa menciptakan penawaran pemasaran dan menyerahkan keunggulan-keunggulan dari sebuah produk dan jasa kepada pasar sasaran dan menyampaikan informasi tentang keunggulan-keunggulan jasa atau produk tersebut kepada pelanggan melalui saluran-saluran informasi atau media-media yang tersedia, dan mengupayakan pertumbuhan jangka panjang sehingga keuntungan laba dari sebuah produk dan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan itu bisa diciptakan.